Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman dari kelas PTUD. Di sini saya akan melakukan praktikum acara 2 produksi ternak unggas, yaitu pengenalan anatomi dan penyakit pada unggas. Tujuan dilaksanakannya praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui organ eksterior dan juga organ pelindung pada unggas, kemudian mengetahui organ-organ sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi pada unggas. Serta yang terakhir adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang biasa menyerang pada unggas. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sarung tangan lateks, pisau, dan gunting. Sedangkan bahan yang digunakan adalah ayam. Organ eksterior dan organ pelindung. Organ eksterior merupakan bagian-bagian tubuh ayam yang terlihat dari luar. Misalnya, pada bagian kepala dan leher terdapat paruh, jengger, cuping, dan pial. Kemudian pada bagian depan terdapat dada dan sayap. Kemudian pada bagian belakang terdapat punggung, ekor, paha, kaki, dan juga cakar. Organ pelindung merupakan bagian-bagian tubuh pada ayam yang berfungsi untuk melindungi dari kerusakan dan juga pengaruh dari luar. Pada ayam, organ-organ pelindungnya berupa kulit, bulu, dan juga cakar. Proses penyembelihan. Proses penyembelihan dilakukan dengan cara memotong 3 saluran yang terletak pada ujung leher, yaitu saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan vena jugularis. Proses pembedahan. Sebelum dilakukan proses pembedahan, bulu ayam terlebih dahulu dibersihkan dengan tujuan untuk mempermudah selama proses pembedahan dilakukan. Proses pembedahan dilakukan dengan hati-hati agar organ yang akan diamati tidak rusak. Sistem pencernaan. Berikut ini merupakan gambar dari sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah paruh dan mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan dari luar ke dalam tubuh. Kemudian ada esofagus yang pada organ ini terdapat gerakan mendorong makanan menuju tembolok yang disebut sebagai gerak peristaltik. Organ selanjutnya adalah tembolok. Tembolok atau yang biasa disebut sebagai crop merupakan tempat di mana makanan akan mengalami proses pelembekan yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan. Kemudian makanan akan masuk ke proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam karena pada organ ini dihasilkan enzim seperti HCl yang membantu mencerna makanan. Organ selanjutnya adalah gizzard. Gizzard atau empela merupakan organ yang dibentuk dari otot yang tebal, yang mana dia berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Pada gizzard ini biasa ditemukan grit atau batu-batuan kecil yang berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan sebelum nanti makanan pergi ke sekum. Sekum adalah tempat di mana terjadi penyerapan zat-zat yang belum sempat terserap di usus halus. Setelah dari sekum, makanan akan melanjut ke usus besar. Di usus besar ini tidak terjadi proses penyerapan, melainkan hanya terjadi proses pengumpulan saja sebelum nantinya akan bermuara di kloaka untuk dikeluarkan. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada unggas terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari luar ke dalam tubuh ternak. Pada hidung terjadi proses penyaringan dan penyesuaian suhu sebelum masuk lebih jauh ke dalam tubuh. Organ selanjutnya adalah laring.
Pada laring terdapat katup yang akan menutup ketika dia sedang makan dan akan membuka ketika sedang proses bernapas. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan tabung panjang yang menghubungkan udara untuk bisa masuk ke dalam paru-paru. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bronkus. Bronkus merupakan saluran dari trakea yang membagi dua ke arah kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya ada bronkiolus dan alveolus. Alveolus. Pada alveolus ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam betina terdiri dari organ-organ seperti ovarium dan oviduk. Ovarium merupakan tempat berkembangnya sel telur atau folikel. Kemudian oviduk. Oviduk ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya kalaza. Kemudian ada magnum yang berfungsi dalam sintesis dan sekresi putih telur. Kemudian ada ismus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya membran kerabang. Kemudian ada uterus atau kelenjar kerabang di mana dia berfungsi sebagai tempat terbentuknya cangkang telur. Dan yang terakhir adalah vagina yang merupakan alat kopulasi untuk proses fertilisasi. Sistem reproduksi unggas jantan terdiri dari organ seperti testis, epididymis, vas deferens, dan alat kopulasi yang disebut palus. Testis berbentuk oval seperti kacang dengan warna pucat kekuningan yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel sperma. Kemudian epididymis merupakan tempat di mana sel-sel sperma akan dimatangkan sebelum nantinya dilanjutkan ke vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Terakhir adalah palus. Palus merupakan alat kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada unggas salah satunya adalah sistem urinari. Sistem urinari ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal dan ureter. Ginjal merupakan salah satu organ detoksifikasi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme dalam bentuk urin dan senyawa toksik. Sedangkan ureter merupakan organ yang berfungsi untuk mentransport urin menuju ke bagian urodeum pada bagian kloaka. Penyakit pada unggas. Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada unggas dibedakan menjadi 3, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain adalah avian influenza atau AI. Penyakit AI ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Penyakit ini dapat menular secara langsung melalui ternak yang sakit atau secara tidak langsung melalui pakan dan air minum. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara vaksinasi dan pemusnahan ternak yang sakit. Berikut ini adalah gambar ayam yang terkena penyakit avian influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang selanjutnya adalah Newcastle disease atau ND. Penyakit ND ini disebabkan oleh virus paramyxo. Gejala yang nampak pada unggas yang terserang penyakit ini adalah yang pertama, gangguan respirasi seperti ngorok, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian ada juga kepala atau jengger yang berwarna kebiruan, kejang-kejang, dan leher terpelintir. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kandang, melakukan vaksinasi, dan yang terakhir adalah melakukan pemusnahan pada ternak yang terserang penyakit ini. Berikut ini adalah gambar ayam yang terserang penyakit Newcastle disease.
Kelompok penyakit yang selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang masuk dalam kelas ini salah satunya adalah chronic respiratory disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma galisepticum dan dapat menular melalui udara. Kemudian, penyakit ini menyerang sistem respirasi, terutama pada bagian tenggorokan. Karena dapat menular melalui udara, maka pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa kondisi mikroklima dalam kandang telah baik dan memusnahkan ternak yang terserang penyakit ini. Berikut ini adalah gambar dari ayam yang terserang penyakit chronic respiratory disease. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit snot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan ayam yang sakit, melalui udara, pakan, dan air minum. Gejala yang nampak pada ayam yang terserang penyakit ini diantaranya adalah keluar cairan dari area mata, keluar cairan dari area hidung, kemudian ayam terlihat mengantuk, dan terjadi pembengkakan di area kepala. Pengobatan pada ayam yang terserang penyakit ini adalah dengan pemberian preparat sulfat. Berikut ini adalah gambar dari ayam yang terserang penyakit snot. Terakhir, merupakan kelas penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit-penyakit yang masuk dalam kelas ini salah satunya adalah kandidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida sp. Penyakit ini menyebabkan luka serius pada saluran pencernaan ayam, misalnya pada bagian laring, esofagus, dan tembolok. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara melakukan fumigasi dan menjamin sanitasi pada area kandang. Berikut ini adalah gambar ayam yang terserang penyakit kandidiasis. Penyakit yang selanjutnya adalah aspergillosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Aspergillus sp. Penyakit ini dapat menyebabkan nafsu makan menurun, kemudian ayam terlihat mengantuk, kejang, dan gangguan pernafasan. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara melakukan fumigasi dan meningkatkan sanitasi pada area kandang. Berikut ini adalah gambar ayam yang terserang penyakit aspergillosis. Demikian video praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.